Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Noviani dari Prodi PGSD semester 7 dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Di sini saya sedikit ingin menjelaskan materi saya yang berjudul Komunikasi Efektif dalam Menentukan Keberhasilan Pembelajaran. Komunikasi secara umum merupakan suatu proses penyimpanan pesan antar dua orang atau lebih. Pesan yang disampaikan dapat berupa komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi tulisan suatu proses menyampaikan pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi tulisan adalah kegiatan komunikasi yang menggunakan sarana tulisan yang dapat menggambarkan atau mewakili. Komunikasi lisan termasuk ke dalamnya adalah menulis dan membaca. Dan komunikasi efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditemukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Pengajar adalah pilihan yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dan dalam pembelajaran. Dengan menguasai dan mengembangkan beberapa strategi serta teknik berkomunikasi secara otomatis akan meningkatkan kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai macam orang. Seorang pendidik bisa menciptakan yang mengembangkan komunikasi yang efektif melalui materi pembelajaran yang bisa diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam komunikasi pendidikan, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik karena ini akan berpengaruh untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didiknya. Seorang pendidik juga harus mempunyai peran yang penting untuk bisa mengendalikan kondisi kelas yang sehat karena merupakan tolak ukur keberhasilan. Bahasa tubuh merupakan bagian yang sangat penting dalam komunikasi manusia, yang merupakan bagian komunikasi nonverbal untuk dapat menyampaikan pesan-pesan sendiri. Kita bahkan bisa memahami maksud komunikasi seorang melalui bahasa tubuhnya. Hal ini yang penting dari bahasa tubuh dalam komunikasi umumnya dan komunikasi antar pribadi khususnya adalah membantu efektivitas komunikasi kita. Komunikasi pendidik sangat diperlakukan demi keberlangsungan pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan komunikasi antara seorang guru dan dengan muridnya. Di sini diperlukan penyampaian pesan yang efektif dengan pesan yang berisi topik-topik tertentu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Oleh karena itu, seseorang guru hendaknya menyadari bahwa dalam kegiatan belajar mengajar itu sesungguhnya ia sedang berkomunikasi ya. Guru harus pandai dan memilih kalimat yang mudah mengerti oleh muridnya. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Komunikasi pada hakikatnya adalah satu proses sosial yaitu sesuatu yang berlangsung atau berjalan antara manusia. Sebagai proses sosial dalam komunikasi terjadi interaksi individu dengan lingkungannya. Inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya proses perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 disampaikan tujuan pendidikan nasional, yang mana tujuan tersebut adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Arti komunikasi. Apa itu arti komunikasi? Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris
communication. Secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communication, dan perkataan ini bersumber pada komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yang suatu usaha yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Komunikasi sebagai tindakan satu arah. Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Misalnya, tenaga pendidik kepada pihak lain peserta didik, baik melalui suatu tatap pihak lain peserta didik, baik langsung melalui suatu tatap muka ataupun tidak langsung melalui suatu media. Peristiwanya adalah seorang atau organisasi mempunyai suatu informasi kemudian disampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu menerima informasi tersebut baik dengan cara mendengarkan atau dengan cara membaca suatu kuis. Dan yang kedua adalah komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi sebagai interaksi itu merupakan suatu proses sebab akibat atau aksi reaksi secara bergantian, baik verbal ataupun non verbal. Misalnya, seseorang menyampaikan informasi kepada pihak menerima yang kemudian memberikan dalam artian memberikan respon atas informasi yang diterimanya. Itu untuk kemudian pihak pertama bereaksi lagi setelah menerima pembicaraan. Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk mempelajari secara lebih baik dunia luar, seperti sebagai objek, peristiwa, dan orang lain. Meskipun informasi tentang dunia luar ikuti kenal umumnya melalui mass media, tetapi hal itu pada akhirnya seringkali didiskusikan, dipelajari, internalisasi melalui komunikasi dalam pembelajaran nilai-nilai sistem kepercayaan, dan sikap-sikap nampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh pertemuan internasional daripada dipengaruhi media bahkan sekolah. Kedua, untuk memelihara hubungan, mengembangkan kedekatan atau keakraban. Yang ketiga, melalui komunikasi seorang pendidik mencoba mencapai tujuan pembelajaran dengan cara berinteraksi dengan peserta didik. Membagi informasi atau gagasan, melakukan tukar pengalaman, mendorong dan saling membentuk sikap dan kebiasaan baru yang efektif berdasarkan ekspresi yang diperoleh selama pembelajaran. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal juga ya. Dan ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi massa. Dan bentuk komunikasi berdasarkan adanya media atau tidak, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang kelima, yang terakhir, model proses berkomunikasi. Secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses atau aliran mengenai suatu pesan atau informasi bergerak dari suatu sumber komunikator hingga menerima komunikasi dan berlangsung dinamis. Suatu penyimpanan yang terjadi di dalam komunikasi pada dasarnya merupakan hambatan bagan di bawah image gambarkan sebuah proses komunikasi. Cukup sekian dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak atau kurang paham dan kurang jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.